Kita ke informasi soal pencarian korban tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi di Sulawesi Selatan. Ada 16 penumpang yang masih dicari, sementara polisi menetapkan nahkoda juga pemilik kapal sebagai tersangka tenggelamnya kapal. Hingga Kamis, tim SAR gabungan masih mencari 16 korban tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi di Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Dari total 50 penumpang kapal, 16 penumpang belum ditemukan. Sementara 31 penumpang ditemukan dalam kondisi selamat dan 3 penumpang meninggal dunia. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan menetapkan nahkoda dan pemilik kapal sebagai tersangka tenggelamnya KM Ladang Pertiwi di perairan Selat Makassar. Penetapan dilakukan setelah polisi memeriksa 15 saksi termasuk pihak Syah Bandar. Dia kapal barang, dia mengangkat manusia dan material yang notabene di saat pengecekan dia tidak melakukan pengecekan di Syah Bandar. Nahkoda kapal ditahan dan dikenai pasal tentang berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar. Sementara pemilik kapal terkena pasal mempekerjakan nahkoda tanpa memenuhi persyaratan. Kapal Ladang Pertiwi juga bukan kapal penumpang yang mengangkut manusia. Kapal ini seharusnya hanya mengangkut barang. KM Ladang Pertiwi tenggelam di Selat Makassar pada 28 Mei 2022 seusai mengalami mati mesin. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal pencarian 16 korban tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi akan disampaikan jurnalis Kompas TV ada Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, yang terbaru 2 korban ditemukan pada Kamis kemarin. Nah, apakah proses identifikasi korban sudah selesai? Ya, Audrey dan juga saudara, kemarin di hari ke-6 pencarian korban KMN Ladang Pertiwi 2 kembali ditemukan 2 korban dalam keadaan meninggal dunia. Korban pertama ditemukan pada pukul 16.40 waktu Indonesia Tengah sejauh 15 mil dari Pulau Pamantauan. Korban identifikasi berjenis kelamin perempuan. Sedangkan 10 menit kemudian korban kembali ditemukan dalam keadaan meninggal dunia berjenis kelamin laki-laki 10 menit setelah korban pertama ditemukan dan juga sejauh 1 hingga 2 mil dari korban pertama ditemukan. Kedua jenazah kemudian dibawa ke Pulau Pamantauan untuk diidentifikasi oleh para keluarga korban. Namun hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, tidak ada keluarga korban yang berhasil mengidentifikasi kedua jenazah tersebut, sehingga kedua jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi lebih lanjut oleh tim DVI. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai kronologis dan juga proses identifikasi, berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Muhammad Rizal, Kepala Seksi Operasi Basarnas Sulawesi Selatan. Iya, ini kan ada 2 jenazah yang kami temukan. Kita temukan kemarin di hari ke-6 operasi SAR tanggal 2 Juni. Kami temukan itu pada pukul 16.40, kurang lebih 15 nautical mile timur laut Pulau Pamantauan. Selang 10 menit kemudian kami temukan lagi jenazah perempuan kurang lebih jaraknya 1-2 mil dari lokasi penemuan jenazah pertama. Ya, dengan hasil tadi Audrey dan juga saudara, maka dari 50 korban yang menjadi penumpang di KMN Ladang Pertiwi 2, ada sebanyak 31 orang yang selamat, 3 orang meninggal dunia, dan hingga saat ini masih ada 16 orang yang dinyatakan hilang oleh tim Basarnas dan terus dilakukan upaya pencarian. Audrey. Jika masih ada 16 lagi korban yang belum ditemukan oleh tim gabungan, bagaimana fokus pencarian korban hari ini? Ya, Audrey dan juga saudara, di hari ini hari ke-7 pencarian korban KMN Ladang Pertiwi 2 dimulai sejak pagi tadi pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan rencananya akan terus dilakukan hingga malam hari. Dan juga dari konferensi pers yang dilakukan pihak Basarnas di Polda Sulawesi Selatan, proses pencarian akan terus dilanjutkan, diperpanjang selama 3 hari ke depan, mengingat masih banyak korban yang belum ditemukan. Wilayah pencarian juga diperluas menjadi 40 nautical mile dan juga diturunkan, diperkuat bersama dengan tim SAR gabungan, TNI Angkatan Udara dan juga Polairut, menurunkan KRI dan juga heli seperti itu untuk memantau baik dari laut ataupun baik dari udara. Hingga saat ini tidak ada kendala yang ditemukan dari pihak Basarnas karena baik itu cuaca maupun gelombang air laut dan juga kecepatan udara itu masih tergolong normal. Dan juga untuk kondisi korban, ke-31 korban yang selamat, 11 diantaranya sempat diselamatkan ke Kalimantan, 7 dari banjir
Banjarmasin telah dipulangkan ke Kabupaten Pangkep, sedangkan 4 yang ada di Kota Baru juga telah dipulangkan ke Kabupaten Pangkep. Mereka berada di penginapan untuk mengikuti trauma healing seperti itu, dan juga pastinya diharapkan untuk seluruh keluarga korban untuk tetap bersabar dan juga menanti kabar terbaru dari pihak Basarnas. Audrey. 16 korban masih dicari, titik pencarian juga diperluas dan ditambah lagi untuk waktu pencariannya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan.